lahir pada 5 Februari 1947. Himpunan Mahasiswa Islam menjadi wadah perkaderan bagi calon-calon pemimpin bangsa, dan hingga saat ini kiprah membersamai kemajuan bangsa menjadi motivasi dan semangat dari Himpunan Mahasiswa Islam, bertujuan untuk mewujudkan insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernapaskan Islam, serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kepengurusan HMI cabang Cirebon yang membawahi Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon terus meningkatkan kiprah dan peran serta bagi terwujudnya kader-kader pemimpin bangsa, dan melalui Kompercab serta Musyawarah Kohati cabang Cirebon inilah estafet kepemimpinan sebagai bagian dari tegaknya konstitusi organisasi menjadi semangat kebersamaan untuk membersamai dan terus meningkatkan peran serta dan sumbangsih untuk bangsa. Himpunan Mahasiswa Islam cabang Cirebon melaksanakan kegiatan Kompercab dan Muskocab bertempat di gedung DPRD Kota Cirebon, sebuah wajah sinergitas di mana HMI sebagai mitra dan tentunya partner kritik bagi pemerintah. Hadir dalam kesempatan ini Presidium MW Kahmi Jawa Barat, Dr. Asad, Ketua MD Kahmi Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Cirebon, serta organisasi mahasiswa lainnya yang diundang dalam kegiatan Kompercab ini. Kegiatan Kompercab dan Muskocab Himpunan Mahasiswa Islam kali ini adalah opening ceremony, di mana dalam kegiatan ini Dr. Asad selaku Presidium MW Kahmi Jawa Barat memberikan motivasi dan bekal pengetahuan untuk para kader meningkatkan kemampuan dan kapasitas, serta mampu membuat roadmap untuk menyambut Indonesia Emas di tahun 2045. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua MW Kahmi Jawa Barat, Kakanda Dr. Asad SPTHTKM. Yang kami hormati Kepala Dispora Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati Demisioner KPU Kota dan Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati Bawaslu Kota dan Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Cirebon, Rakanda Diantar Diansyah. Yang kami hormati Ketua Umum Fatul Fikri. Yang kami hormati para tamu undangan, limpahan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara opening ceremony Kompercab ke-51 dan Muskocab ke-16 Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Cirebon tahun 2025. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ayunda Selma Larefa Mahabbah. Kepadanya disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa la talmizu
mahdo. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayunda Siti Munawwaroh sebagai dirjen disilakan.
dipersilakan duduk kembali. Wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wal jama'atan min yaumina hadza ila yaumil qiyamah wal yaumil ba'ts, amma ba'du. Yang terhormat selaku MW Kahmi Jawa Barat Bapak Dr. Asad, yang saya hormati dari MD Kahmi Kabupaten Cirebon, Rakanda Sadarudin Parapat, yang saya hormati selaku Kepala Dispora Kabupaten Cirebon, Abang Cirebon, Rakanda Dian Tardiansyah, serta para hadirin. Untuk Allah yang Maha Kuasa, puji hanya untuk Allah yang Maha Suci, serta syukur hanya untuk Allah yang Maha Ghafur. Salawat bertangkaikan salam juga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari menjelang sore ini kita dari kepanitiaan Konvercap dan Muskohcap telah sampai pada titik opening ceremony. Kita telah melakukan beberapa verifikasi, beberapa timeline menuju puncak Konvercap ini. Semoga sekecil apapun bantuannya bisa menjadi nilai jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap Konvercap kali ini melahirkan pemimpin yang luar biasa, melanjutkan tonggak estafet organisasi dengan kemampuan intelektual yang nyata. Amin amin ya rabbal alamin. KPU Kota Cirebon, Pak, terima kasih yang sudah hadir. Yang saya hormati kepada panitia pelaksana beserta tim yang selalu senantiasa setiap hari, setiap malam mempersiapkan agenda luar biasa himpunan. Bisa dibilang kalau di cabang itu Konvercap, kalau di nasional itu kongres. Ini baru Konvercap, Ketua. Nanti luar biasanya setelah naik ke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan opening ceremony konferensi cabang ke-51 AMI dan Muskohcap Kohati ke-16. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita sampai terang benderang seperti saat ini. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena bisa dibilang ini adalah masa di mana sudah harus berganti estafet kepengurusan dan tidak terasa juga sudah 1 tahun di bawah kepemimpinan saya HMI. Dan sebenarnya mohon maaf apabila dari kepengurusan kami ini banyak kurangnya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, ada beberapa hal atau ada beberapa faktor yang tidak bisa kita tinggalkan ataupun yang tidak bisa kita handle, karena satu kepengurusan ini untuk wilayah kota dan kabupaten ini emang merasa kurang. Kenapa bisa dibilang kurang? Ya kita bisa dibilang 2 wilayah tapi hanya 1 tahun. Jadi untuk masalah isu dan lain-lain itu belum sempat maksimal. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Majelis Wilayah Presidium Kahmi Jawa Barat, bukan Bapak, kalau dia ini nggak ada istilah Bapak, Ketua Panitia tadi nggak boleh manggil Bapak, kalau dia dipanggil Abang atau Kanda, itu Bang Dr. Asad. Alhamdulillah sehat-sehat terus Bang. Kemudian yang terhormati, yang kita banggakan, ini saya baru pertama kali ketemu, tapi memang namanya sudah begitu
nyaring sudah begitu sering terdengar begitu. Tapi berkat HMI kemudian saya bisa bertemu. Ini Pak Kadispora Bang Lioris. Nah, untuk teman-teman HMI sering-seringlah berkomunikasi dengan beliau karena kehadiran beliau ini sebuah berkah bagi kita. Banyak hal yang mesti kita pelajari, banyak hal yang mesti teman-teman ambil dari sosok beliau karena beliau adalah sosok yang luar biasa. Kemudian yang saya hormati ini teman-teman, ada KPU, ada, kalau teman-teman manggilnya Bang Robi, kalau saya manggilnya Dinda Robi. Nah, KPU Kota Cirebon. Kemudian yang saya hormati teman-teman, adik-adik, pengurus, ketua cabang, kemudian panitia, beserta kader-kader yang ada, semua komisariat hadir kan? Semua komisariat. Itu yang saya hormati teman-teman. Tak lupa yang kita hormati, kita banggakan, kita muliakan teman-teman dari undangan. Ada Gemendi, kemudian dari kami ada, kemudian PMI. Nah, dan dari teman-teman yang saya tidak bisa sampaikan satu persatu. Perlu saya sampaikan, ini klarifikasi sifatnya. Lebih pasnya itu sebenarnya sambutan dari alumni. Gitu. Meskipun saya bukan alumni Cirebon, saya perlu sampaikan, saya memang bukan alumni Cirebon sama seperti Dr. Asad, tapi soal kecintaan, soal jiwa dan ruh kita tidak akan pernah lepas dari HMI dimanapun berada. Teman-teman, saya hanya ingin sedikit menyampaikan bahwa momentum ini adalah momentum sirkulasi kepemimpinan di tubuh organisasi. Momentum Konvercap ini adalah ujian untuk teman-teman semua dalam melangsungkan, dalam melanjutkan roda organisasi. Ini sebuah keniscayaan. Pergantian kepengurusan, pergantian kepemimpinan itu sebuah keniscayaan. Oleh karena itu teman-teman, dalam momentum kali ini pilihlah, saya nggak tahu berapa calonnya. Nah, pilihlah teman-teman yang kira-kira memang yang terbaik di antara calon-calon yang ada. Ingat bahwa dalam setiap momentum politik, mau politik apapun, itu pasti akan melahirkan teman baru, akan punya teman baru, tapi juga akan menimbulkan lawan baru, musuh baru, musuh dalam tanda kutip. Itu adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, maka dengan adanya realitas itu, teman-teman harus bisa menyikapi secara dewasa. Jangan kemudian momentum politik berbeda, ini terus-terusan sampai entah sampai kapan. Kenapa? Ini momentum politik itu rasional, bukan emosional. Oleh karena itu teman-teman, sikapilah momen Konvercap ini secara dewasa. Pasti ada yang terpilih, pasti ada yang tidak terpilih, ya kan? Karena posisi ketua dua kan? Di konstitusi masih begitu nggak? Masih kan? Harus mindsetnya teman-teman harus sudah ya mulai ditertibkan lah. Gitu, jangan hanya karena politis kemudian baru mengikuti jenjang kaderisasi, enggak. Tapi persiapkan dulu diri kita secara kapasitas, secara prosedural, secara administrasi, sehingga kalaupun masuk nanti ada peluang untuk distruktur secara normatif kita sudah terpenuhi. Allahumma inna nas'aluka quwwatal fajr wa suratul fahmi wa safaatul dhihn. Allahumma inna nas'aluka. Ketua MW kami Jawa Barat, yakni Kakanda Dr. Asad SPT HTKM, dan akan dimoderatori oleh Ayunda Bibi Alaidia. Untuk itu, saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya Dr. Asad SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Ketua MWK di Jawa Barat, Kakanda Pioner dan oke. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya? Sehat semuanya? Oh, yang sehat yang depan doang, yang belakang sehat nggak? Kok nggak ada suaranya sih yang belakang? Yang belakang sehat nggak?
sehat-sehat. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Senang sekali rasanya pada kali ini diberikan kesempatan untuk mendampingi langsung dan memoderatori Kakanda Dr. Asad SPT HTKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ittagha wara dzalika fa ulaika humul adu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yang saya hormati dan untuk mewakili teman-teman MD kami Kabupaten ya, tadi ada Mas Robi ya, kemudian Pak Kadis dan seluruh kader HMI yang hadir, baik pengurus cabang, panitia di acara opening ceremony Kompersat ya. Acara seperti ini sangat penting bagi adik-adik mahasiswa ya. Jadi acara ekstrakurikuler baik itu di HMI, di GMNI, ya, di PDI, di MN dan lain-lain sangat penting karena mahasiswa itu merupakan SDM yang memang harus disiapkan menjadi seorang pemimpin yang bisa mengisi pos-pos kepemimpinan di negeri ini agar Indonesia ini ke depan semakin maju. Bahkan sekarang sudah menjadi isi bersama bahwa di tahun 2045 satu abad Indonesia merdeka, diharapkan Indonesia bisa mencapai Indonesia emas. Apa itu Indonesia emas? Tentu Indonesia yang sesuai dicita-citakan oleh para pandit-pandit, yaitu satu negara maju yang masyarakatnya sejahtera, cerdas, ya, berkeadilan sosial, dan memiliki kontribusi terhadap masyarakat dunia ya. Kalau di kebijakan politik kita bebas aktif ya. Dan ini selaras dengan tujuan HMI yang tadi oleh Bang Ucok disampaikan, ujungnya adalah bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebenarnya tafsiran salah satu makna tujuan HMI adalah Indonesia emas itu seperti itu. Nah, saya memberi tema pada materi ini, saya beri tema roadmap transformasi kader HMI menuju Indonesia emas 2045. Kenapa? Karena adik-adik yang aktif di HMI atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah 20 tahun yang akan datang, mereka harusnya siap menjadi pemimpin yang menahodai Indonesia emas itu. Nah, bagaimana adik-adik kita ini ya kita siapkan menjadi pemimpin di 2045 itu, tentu harus kita siapkan seperti apa roadmap-nya. Kemudian kita lihat juga rekam jejak kaderisasi di HMI ya, sampai senior-senior kita menduduki beberapa posisi penting,
baik di legislatif, di eksekutif, yudikatif, dan di pos-pos kepemimpinan lain. Nah, mari kita lihat rekam jejak para kader HMI selaras dengan tujuan HMI. Nah, saya akan coba membedah ya bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa ya membawa Indonesia ini sesuai dengan tujuan kita, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu. Kalau kita lihat proses pengkaderan di HMI ya, sejak HMI berdiri memang luar biasa. Kader-kader HMI, para alumni turut menaudai banyak hal di negeri ini ya. Di Senayan banyak sekali alumni ya, senior-senior kita di eksekutif, bahkan di eksekutif sudah mencapai wapres ya, Pak Yusuf Kala ya. Kemudian kalau menteri sudah banyak, begitu juga kepala daerah, begitu juga di institusi-institusi pendidikan tinggi ya, di kampus. Tetapi kenapa sampai saat ini negeri ini belum mencapai visi misinya, atau organisasi kita belum bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu. Kenapa saya katakan demikian? Karena faktanya Indonesia belum menjadi negara maju. Indonesia masih memiliki problem, korupsi masih merajalela, kemiskinan masih tinggi, kesenjangan sosial masih lebar, stunting masih di atas rata-rata standar WHO, putus sekolah masih tinggi. Nah, tugas seorang pemimpin bagaimana mengelola seluruh sumber daya yang ada agar problem-problem itu bisa kita selesaikan. Nah, oleh karena itu tema saya roadmap transformasi kaderisasi HMI menuju Indonesia Emas 45 ini saya harapkan jadi salah satu alternatif bagaimana adik-adik menapaki langkah-langkah ke depan agar adik-adik bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa mewujudkan cita-cita kita, yaitu masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu. Nah, bahkan parahnya kata Indonesia sekarang ini para pemimpin kita tidak memiliki kemandirian yang optimal, masih bisa diutak-atik dikendalikan oleh oligarki, oleh pihak asing mungkin ya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita adik-adik ke depan supaya menjadi seorang pemimpin yang betul-betul memiliki kemandirian, integritas, memiliki kapasitas, kompetensi, sehingga bisa mengelola seluruh sumber daya yang ada di negeri ini. Apa sumber daya yang kita miliki? Sumber daya alam, sumber daya manusia. Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi di 2030. Kemudian sumber daya negara kita, sumber daya yang ada secara geografis letaknya sangat strategis di perlintasan dunia, tetapi itu belum dikelola oleh kita. Kita memiliki laut yang sangat luas, kita memiliki gunung, hutan, pertanian dan lain-lain. Bahkan kita ada di area khatulistiwa yang disebut negara ekuator. Nah, negara ekuator itu negara yang paling subur, mau nanam apapun, ya mau beternak apapun itu jadi. Bahkan kata tongkat kayu dan batu jadi tanaman ya. Lagunya siapa itu Bang Sofi Persen. Sumber daya alam, sumber daya manusia yang luar biasa ini belum bisa diminit sehingga bisa menciptakan banyak nilai tambah. Lalu bagaimana agar kita
adik-adik bisa menjadi seorang pemimpin yang paripurna, yang bisa memilih seluruh sumber daya ini menjadi menjadi solusi bagi problem-problem tadi. Jadi solusi stok, kemiskinan turun, ya, kesenjangan ekonomi sosial dieliminir, ya, pengangguran juga dieliminir, anak putus sekolah dihapus, di semua bisa mengejar pendidikan. Kemudian pertanyaannya, jadi harus bagaimana kita agar kita menjadi seorang pemimpin yang bisa menyelesaikan problem-problem tadi. Nah, sekali lagi saya ingatkan adik-adik, para mahasiswa, apalagi kader TNI, Anda itu disiapkan menjadi seorang pemimpin. Karena Anda sudah lolos berbagai seleksi. Seleksi keluar dari perut Anda, seleksi dari mulai sekolah dasar, SMP, SMA, sampai Anda jadi mahasiswa. Tetapi kalau potensi Anda tidak diaktifasi dengan baik, maka cita-cita Anda menjadi seorang pemimpin itu tidak akan tercapai. Jadi kalau seorang pemimpin itu mimpinya bukan jadi pegawai, tapi menciptakan lapangan kerja. Adapun jadi pegawai itu hanya suatu bagian dari rantai, akhirnya kita akan menjadi pemimpin. Saya pernah jadi PNS 7 tahun Bang. Setelah itu saya keluar, saya mendirikan rumah sakit, saya mengelola rumah sakit, saya mendirikan beberapa juga entitas perusahaan, kemudian memimpin juga beberapa organisasi, tetapi itu belum cukup. Nah, saya ingin adik-adik kita siapkan menjadi pemimpin yang nanti mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan waktunya menurut saya sangat cukup. Karena membangun peradaban itu episodenya 20 tahun, kurang lebih. Rasulullah 20 tahun, 3 tahun. Jadi kalau usia rata-rata harapan hidup umat Nabi Muhammad itu 60 tahun, atau ada beberapa yang lebih, itu saya bagi pengembangan SDM ini menjadi 3 episode. 20 tahun pertama Anda harus selesai dengan ilmu-ilmu dasar, ya, mindset, pengetahuan, agama, keislaman, keindonesiaan itu harus selesai. 20 tahun berikutnya Anda masuk perguruan tinggi itu harus sudah memilih salah satu bidang yang Anda tekuni sehingga Anda nanti memiliki kompetensi. Tetapi ilmu-ilmu yang lain, ya, manajemen, ya, komunikasi, ya, bahasa asing, IT sekarang, ya, entrepreneurship, ya, itu harus dikuasai. Apapun profesi Anda, kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, lalu resepnya apa sih agar kita ini lahir menjadi seorang pemimpin? Dan memang manusia itu diciptakan oleh Allah untuk jadi khalifah fil ardh. Nah, kalau Allah mengatakan, aku akan menciptakan manusia menjadi wakilku di muka bumi untuk membangun peradaban, Allah sangat bertanggung jawab. Allah memberikan guidance. Apa yang jadi guidance? Pertama, Allah menurunkan wahyu, kemudian memilih para nabi dan rasul sebagai prototipe untuk membangun peradaban ini. Kemudian Allah SWT menciptakan keteraturan di alam semesta yang oleh kita dipelajari akhirnya menjadi sains teknologi. Begitu juga keteraturan di ilmu sosial, akhirnya kita bisa membuat suatu ilmu manajemen, ilmu ekonomi, ilmu pemasaran, ilmu-ilmu yang lain. Nah, kemudian Allah melalui firman-Nya juga memberikan guidance bagaimana supaya kita menjadi seorang pemimpin yang sukses, menjadi khalifah fil ardh yang bisa membangun peradaban. Itu salah satunya ada dalam surat Al-Mu'minun yang tadi saya bacakan. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Kalau pakai kata qad, kalau orang sastra Arab itu sudah tahu. Itu maknanya pasti dan pasti. Akan menang,
akan sukses. Siapa? Orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khushu'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholat. Jadi ini syaratnya satu, beriman. Jadi memiliki mindset yang benar bahwa keberadaan kita di muka bumi ini diciptakan oleh Allah, ya, dan akan kembali kepada Allah, dan harus menjalankan perintah Allah agar bisa membangun peradaban. Jadi pertama, kita harus menjadi orang yang beriman. Sebenarnya seluruh manusia adalah manusia itu beriman. Tetapi karena manusia ketika lahir ke bumi berinteraksi dengan berbagai makhluk, ya, dan ruh kita berinteraksi dengan jasad kita, maka manusia jadi terbelah. Ada yang terus beriman, ada yang tidak. Kenapa? Manusia sudah beriman secara rohaniah, kita sudah beriman. Karena di alam ruh kita pernah ditanya sama Allah, alastu birubbikum qalu bala sahibna, apakah kamu engkau adalah pencipta pengatur? Lalu mungkin ada tanya, aku nggak ingat apa itu. Ya makanya Al-Quran memberitahu, tidak semua apa yang terjadi pada diri kita itu bisa diingat oleh kita. Oleh karena itu harus ada yang memberitahu, yaitu sama pencipta. Contoh misalkan Nabi, ya, ada pernah hidup di rahim ibu, ada nggak? Hah? Apa? Ya, semua kita pernah hidup di rahim ibu kita, ya. Kenapa? Karena faktanya kita melihat manusia keluar dari perut ibu kita, bukan dari perut kambing, ya. Meskipun kita tidak ingat ketika ada di alam rahim. Nah, oleh karena itu keluarga beritahu ada keluar dari ibu kamu, nah ini ibu kamu. Nah, kemudian berikutnya waladzina hum anil lagwi muridun, orang-orang yang menghindari diri dari perbuatan yang tidak berguna. Ini syarat yang ketiga. Agar kita keluar dari perbuatan tidak berguna atau seluruh waktu kita terinvestasikan menjadi sesuatu yang bermanfaat, maka kita harus memiliki kompetensi. Kita menguasai sains teknologi. Nah, makanya ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ini pun punya nilai edukasi yang sangat tinggi. Allah mengatakan, bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini disampaikan oleh para katibir di Gua Hiro 14 abad yang lalu. Sementara ilmu embriologi di dunia kedokteran menemukan bahwa dalam proses terbentuknya janin di dalam rahim ibu kita, terbentuknya segumpal darah itu di abad 17. Bahkan di ayat lain Al-Quran menggambarkan proses terbentuknya janin di perut kita, dan itu sangat ilmiah, ya. Itu salah satu bentuk yang mengedukasi kepada kita bahwa Al-Quran bukan ciptaan Muhammad, tapi betul-betul firman Allah. Nah, jadi kembali ke tadi, ya, syarat menjadi seorang pemimpin: satu, beriman; dua, memiliki hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, yaitu melalui sholat khusyuk salah satunya; dan ketiga, harus bisa menginvestasikan seluruh waktu kita menjadi bermanfaat. Oleh karena itu, kita harus menguasai sains teknologi. Nah, kalau tiga syarat itu dipenuhi, maka dipastikan dia akan menjadi seorang yang mandiri. Apa definisi mandiri? Adalah orang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Apa kebutuhan kita? Ada 6: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi. Nah, orang dikatakan miskin, tidak mandiri, tidak bisa memenuhi kebutuhannya oleh dirinya sendiri.
Nah, orang-orang yang memiliki sains teknologi, memiliki kemampuan ya menciptakan nilai tambah, dia yang akan menjadi mandiri. Makanya kesananya setelah waladina hum anil lagwi muridun waladina hum li zakati fa'ilun. Orang yang mampu membayar zakat, orang yang nisab zakat, pasti dia orang kaya. Nah, kesananya waladina hum li furujihim hafidun. Nah, orang kaya sudah mandiri, punya banyak fasilitas, akan diuji mampu nggak menjaga furujnya, menjaga kemaluannya. Ila ala azwajihim aw ma malakat aymanum, kecuali pada istri dan hamba saya. Dulu ada hamba saya, sekarang nggak ada. Pamanitago waru adalika paulaika umulad. Tetapi kalau melampiaskan sahabatnya, furujnya di luar ketentuan, yaitu pada istri atau hamba saya dulu, maka itu ditolak. Nah, jadi tadi ya syarat-syaratnya beriman, ya hubungannya baik dengan Tuhan melalui sholat, kemudian bisa menginvestasikan seluruh waktunya menjadi nilai tambah. Disitulah Anda spesialis teknologi, memiliki kompetensi, memiliki wawasan entrepreneurship, baru Anda menjadi orang kaya sehingga mampu berzakat. Dan setelah itu akan diuji oleh Tuhan, mampukah menjaga furuz kita. Nah, kalau syarat-syarat ini terpenuhi, kata Allah, waladina hum li amanatihim wa'alihim, maka dia akan mendapat amanah dan mampu menepati janji. Nah, ini seorang pemimpin. Jadi kalau syarat tadi beriman, sholat khusyuk, menghindari diri dari perbuatan tidak berguna, menjadi orang kaya, melaksanakan zakat, tahan terhadap ujian, dia akan mendapat amanah dan dia akan menepati janjinya. Dan ketika dia menjadi seorang pemimpin, waladinium ala sholawatihi yuhafiru, tetap menjaga sholatnya, tetap menghambakan diri kepada Allah, maka kata Allah, nantinya dia akan menjadi waladinahu, yang akan mewarisi surga Firdaus. Waladinahu, kembali kepada Allah, menjadi hamba Allah yang mewarisi surga Firdaus, maka 5 syarat tadi sudah harus dipenuhi. Setelah saya menjalani kehidupan, saya masuk HMI tahun 87, LK1 di Sabang 17. Angkatan saya Profesor Didi Krisnandi, Aidul Fitri ya, yang sempat jadi ketua KY, kemudian ada Prof Nugraha, ada beberapa ya. Berapa tuh? 38 tahun. Setelah saya menjadi alumni HMI, kader HMI, dan menjadi alumni 38 tahun, saya merenung, kenapa negeri ini masih seperti ini? Padahal di Senayan lebih dari 20% ada alumni kita, di kabinet, di berbagai institusi. Kenapa perekonomian di tujuan HMI yang tadi dibacakan oleh Bang Ucok yang ada di pasal 4 ADART ini, saya memandang harus diamandemen. Oleh karena itu pengurus baru nanti kongres tolong usulkan itu. Dan saya rencana akan menulis surat ke PBHMI untuk mengusulkan tujuan HMI di amandemen. Dan mungkin nanti senior-senior melakukan kajian akademis apakah memang perlu di amandemen. Karena suatu tujuan ketika dijalankan upaya-upayanya, ketika tidak berhasil harus dilakukan improvement, harus dilakukan feedback, apa sih kurangnya. Setelah saya pelajari, ada satu kata yang harus ditambahkan dalam tujuan HMI. Tadi Pak Ucok mengatakan tujuan HMI terbitanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Ya, saya usulkan ditambahkan menjadi terbinanya insan akademis, mandiri, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.
Nah, kata mandiri itu nanti akan berdampak kepada kurikulum pengkaderan di HMI. Saya selama pengkaderan di HMI tidak pernah diajarkan entrepreneurship. Saya belajar entrepreneurship itu setelah saya menjadi dokter spesialis. Tahun 2007 saya belajar wirausaha. Nah, saya menyadari, oh iya, ternyata kita tidak pernah diajarkan. Jadi masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. HMI cabang Cirebon. HMI Cirebon. Siap menjadi pemimpin Indonesia Emas 2045. Yakuza. Yakin usaha sampai. Yang menjadi agenda utama dari Konvercap ini adalah tentu estafet kepemimpinan, ya, melihat bahwa SK kepemimpinan HMI cabang Cirebon telah berakhir, maka kiranya kita perlu segera untuk melangsungkan konferensi cabang. Dan kenapa urgensi diadakan di sini? Karena itu HMI sebagai wadah organisasi mitra kritik dari pemerintah itu sendiri. Ya, kita sebagai mitra, tapi di sisi lain juga sebagai kritik kepada pemerintah itu sendiri. Jadi kita berdiri sejajar di Cirebon Raya ini. Terima kasih. Agenda ini tuh sebenarnya adalah rangkaian konferensi cabang, yaitu pemilihan atau pengambilan keputusan suara tertinggi per tahun di himpunan mahasiswa Islam Cabang Cirebon. Yang biasanya agenda ini itu selalu dibumbui dengan, ya, dibarengi dengan laporan pertanggungjawaban pengurus per tahun. Jadi bisa dibilang juga pergantian ketua umum nanti. Untuk pembukaan kita sengaja mengundang Dr. Asad untuk menjadi narasumber dan untuk menjadi memotivasi juga kepada adik-adiknya, berhubung Pak Dokter juga senior dari HMI. Jadi alangkah baiknya ya kita undang aja beliau sebagai motivasi. Isu-isu yang diangkat sejauh ini himpunan mahasiswa cabang Cirebon itu selalu mengawali isu-isu daerah. Jadi kita dari udah 1 tahun, ya bisa dibilang, bisa dilihat di berita-berita, kita selalu turun, selalu ngawal terkait itu masalah Gunung Setda ataupun Bank Pasar ataupun PDAM kasus kemarin. Kita juga sempat ikut rapat dengar pendapat juga di sini sama Pak Andrew, Ketua Komisi 2 DPRD Kota. Nah, untuk isu-isu nasional kita hegemoni aja sih Pak. Jadi kita lebih cinta dan lebih sayang sama daerah sendiri dibanding isu-isu nasional. Semoga nanti di forum Konvercap bisa berjalan dengan kondusif, dan semoga nanti untuk ketua umum baru itu bisa mengemban amanah, yang dimana amanah sebagai ketua umum HMI ini emang agak berat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mensiarkan agama Islam. Ya, terima kasih. Dalam hal ini saya sebagai Kepala Pemudaan Olahraga Kabupaten Cirebon, sinergitas itu kata yang sangat penting sekali bagi dinas dan teman-teman OKP. Jadi kita bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun kemajuan daerah, khususnya Kabupaten Cirebon. Karena kita membangun sendiri daerah itu tidak akan bisa. Kebetulan Dinas Pemudaan Olahraga membawahi 2 bidang, salah satunya bidang pemuda, dan mitra kita itu ada salah satunya KNPI. Di bawah KNPI itu adalah teman-teman OKP, salah satunya HMI. Di momen Konvercap ini mudah-mudahan
HMI dan Rohati mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk memimpin 1 tahun periode. Jadi kedepannya diharapkan bisa lebih bersinergi dan berkolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga dan masyarakat Kabupaten Cirebon. Dengan nanti adanya kepemimpinan baru, bisa berdaya saing, bisa bekerja sama, tadi bersinergi dan berkolaborasi untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. Jadi tentu sebagai warga negara, sebagai umat Islam, sebagai alumni HMI, tentu harus berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan yang saya miliki, pengalaman yang saya alami, agar adik-adik kita ke depan lebih baik, agar Indonesia emas itu bisa dicapai, agar problem-problem yang saya sampaikan tadi ya, korupsi masih merajalela, kemiskinan masih tinggi, kesenjangan ekonomi, kesenjangan masih lebar, pengangguran masih tinggi ya. Nah, itu oleh adik-adik kita, generasi yang akan nanti menjadi pemimpin di 2045 itu bisa nah, mereka harus menyiapkan diri agar bisa menjadi solusi bagi problem-problem itu. Dan pastinya bisa kalau mau, karena Allah sudah menciptakan manusia tadi penciptaan yang baik dan selengkapnya. Allah sudah menurunkan para nabi dan rasul sebagai contoh. Allah menurunkan wahyu sebagai guidance. Allah menciptakan keteraturan di alam semesta sebagai sumber sains dan teknologi. Jadi manusia ini duta-dutanya Allah yang suruh bangun peradaban di muka bumi. Jadi kalau resepnya dijalankan pasti bisa. Nah, kadang-kadang resep ini yang tidak dipelajari secara komprehensif. Nah, oleh karena itu, saya sebagai alumni menemukan beberapa pengalaman, kekurangan. Oleh karena itu, bagaimana ke depan adik-adik kita yang lebih baik. Itu sih intinya. Dan memang saya sebagai alumni berkewajiban lah membina adik-adik ini supaya lebih baik dari saya, lebih baik daripada senior-senior. Dan bisa mencapai tujuannya tadi, terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah. Dan itulah sebenarnya salah satu definisi dari Indonesia Emas. Itulah salah satu masyarakat yang sejahtera, yang cerdas, yang dicita-citakan oleh para founding father. Itu Pak, intinya. Dari kota Cirebon, tim liputan melaporkan.